KB, seluruh pemirsa di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas satu fenomena yang terjadi di sekitar 10 tahunan terakhir selama Jokowi muncul di permukaan publik politik Indonesia. Gerakan-gerakan untuk menurunkan Jokowi, menghambat Jokowi, bahkan melengsarkan Jokowi selalu terjadi di setiap saat, terutama ketika momen-momen tertentu, momen-momen politik tertentu selalu ada gejolak. Hari ini saya akan membahas apakah Jokowi harus dilengsarkan. Mengapa Jokowi sampai hari ini tetap tidak bisa dilengsarkan meskipun gerakan bergelombang-gelombang terjadi, tetapi Jokowi tetap tegar di Indonesia memimpin sampai hari ini, bahkan 2 periode. Ini tidak seperti zaman orang melengsarkan Soekarno, orang melengsarkan Soeharto, melengsarkan Habibie lebih mudah lagi, dan melengsarkan Gus Dur lebih mudah lagi. Tetapi kenapa seorang Jokowi begitu sulit? Padahal dari sisi kekuatan, sisi nama besar, sisi ketokohan, apalah artinya seorang Jokowi dibanding Soekarno sampai Gus Dur. Apalah arti seorang Jokowi? Tapi pertanyaannya, mengapa Jokowi begitu kokoh di Indonesia? Persoalannya begini, kemunculan Jokowi pada sebuah situasi politik, situasi sosial yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pelengseran seorang pemimpin dimanapun terjadi di muka bumi ini hanya terjadi dengan mudah pada situasi-situasi pemerintahan yang otoriter. Selama pemerintahan demokrasi tidak akan pernah terjadi ada pelengseran. Tidak pernah terjadi ada perebutan kekuasaan. Tidak pernah terjadi ada pertumpahan darah. Kita lihat seperti Amerika, tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Sudah ratusan tahun mereka, karena demokrasi mereka sudah matang sekali. Jika Jokowi muncul dengan kesulitan sebagian orang untuk melengsarkan Jokowi, itu artinya Jokowi berada pada sebuah masa di mana demokrasi kita makin matang, makin berkembang. Inilah yang menyulitkan. Begini, kita lihat semua orang yang ingin berpolitik, berpartisipasi politik di Indonesia saat ini sangat terbuka dengan adanya reformasi. Berbeda dengan di negara-negara atau ketika situasi negara dengan partai sangat dibatasi. Seperti di zaman Soeharto, itu partai hanya ada 3. Orang tidak bisa bebas mendirikan partai. Itu satu. Yang kedua, sesudah tidak bebas mendirikan partai, Golkar menjadi partai pemerintah. Waktu itu namanya ABG. ABRI, birokrasi atau pegawai negeri sipil, dan Golkar itu berada pada satu kubu. Sehingga tanpa pemilu pun Golkar sudah pasti menang. Dan Soeharto adalah pendiri Golkar, penasihat Golkar, maka Soeharto sudah pasti dia harus terpilih jadi presiden. Ini berbeda dengan situasi sekarang. Sekarang ini partai silakan berdiri, siapa yang mau mendirikan partai berdirikanlah, bebas, asal memenuhi persyaratan, tidak ada larangan. Itu satu. Yang kedua, sekarang ini yang tidak berada di partai, dia mau ikut pemilu bebas juga. Ada yang namanya calon independen atau perseorangan. Jadi kita punya kondisi demokrasi ini sudah berkembang jauh sekali, sudah berkembang luar biasa, meskipun belum sempurna, tapi sudah luar biasa. Lalu kita lihat lagi pemilihan umum itu langsung, tidak lagi lewat DPR, tidak lagi lewat perwakilan, tapi langsung oleh rakyat. Ini berkembang luar bagus sekali, sudah berkembang jauh sekali. Persoalannya, ketika rakyat memilih, lalu ketika ada ketidakpuasan dari sebuah kubu atau dari suatu partai politik atau suatu koalisi, maka ada kesempatan berikut dalam yang terbuka dalam demokrasi kita adalah bisa ditempuh dengan jalur hukum. MK selalu siap untuk mengadili. Ada sengketa-sengketa pemilu, sengketa-sengketa pilkada. Jadi jalan menuju kekuasaan saat ini sangat terbuka. Bebas mendirikan partai, bebas ikut pemilu,
dengan calon independen, dan kalau tidak puas silakan membawa ke pengadilan. Nah, ini artinya demokrasi kita sudah luar biasa. Jadi Jokowi muncul di saat demokrasi yang luar biasa ini. Rakyat pilih langsung Jokowi. Ketika ada kekuatan-kekuatan politik yang ingin melengsarkan Jokowi, resikonya bahwa dia berhadapan dengan kekuatan rakyat juga. Yang pemilih Jokowi tidak akan tinggal diam. Nah, inilah persoalannya, berbeda dengan ketika zaman otoriter, seorang pemimpin mengambang, dia tidak punya akar ke bawah. Berbeda dengan Jokowi, mengakar ke bawah. Rakyat sendiri yang akan bangun membela Jokowi. Ini berbeda. Siapa yang menantang Jokowi, siapa mau melengsarkan Jokowi, dia akan berhadapan dengan kekuatan rakyat juga. Ini yang menjadi kesulitannya. Yang berikut, ketika demokrasi sudah berkembang pesat, maka kelompok kelas menengah menjadi tidak lagi muncul. Karena kelompok kelas menengah sudah merasa puas dengan perkembangan demokrasi yang ada. Mereka sudah ikut mendirikan partai, mereka juga ikut partai, mereka juga ikut pemilu, mereka juga partisipasi dalam memberikan pemikiran. Jadi kelompok kelas menengah sudah puas. Sehingga kelas menengah di era demokrasi, di era Jokowi ini, kelas menengah sudah tidak muncul. Kita lihat seperti seorang pembangkang kelas wahid Indonesia, Profesor Dr. Arief Budiman. Dialah yang pencetus di Indonesia adanya golput. Dia pencetus. Jadi seorang pembangkang berat di era masa lalu ya, era otoriter ya, bukan era demokrasi. Era Soeharto itu pembangkang kelas berat. Pembangkang zaman Soekarno juga. Tetapi di zaman demokrasi dia puas. Dia mengatakan bahwa seorang tokoh golput, seorang Profesor Dr. Arief Budiman turun gunung memilih Jokowi. Itu artinya demokrasi sudah berkembang luas sehingga kelas menengah yang terdiri dari kaum cendekiawan, kaum wartawan, dan LSM, mereka sudah tidak lagi memperoleh alasan untuk bangun membangkang dengan pemerintah. Tidak punya alasan. Sehingga ketika mahasiswa sekarang atau siapapun yang mencoba muncul, bukan lagi kelas menengah. Kelas menengah sudah tidak ada. Kelas menengah itu kan cendekiawan, wartawan, dan LSM. Ingat, LSM ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas idealisme, ada yang LSM bentukan, ada LSM pesanan, ada LSM buatan, berbeda. Ada juga cendekiawan buatan. Tapi yang cendekiawan benaran dan LSM benaran itu ketika zaman demokrasi mereka sudah kehilangan momen. Mereka sudah tidak punya alasan untuk membangkang, sudah tidak punya. Bahkan mereka menjadi partisipan dengan pemerintah. Pertanyaannya, apakah Jokowi masih bisa dilengsarkan? Saya menjawab tidak. Tidak akan bisa. Mengapa tidak bisa? Karena kekuatan rakyat yang real sudah muncul. Sehingga siapapun akan berhadapan dengan rakyat juga. Jadi seperti bentrokan antara horizontal, grassroots, antar kelompok. Ini yang sudah tidak mungkin terjadi. Dan banyak orang sudah mulai malu bahwa kerusuhan, perebutan kekuasaan, pertumpahan darah itu adalah sebuah tontonan yang biadab. Adalah sebuah tontonan yang peradabannya sangat rendah. Dan banyak orang sudah malu untuk melakukan semacam itu. Orang beradab itu menyerahkan pada tatanan yang sudah ada. Ketatanegaraan kita sudah ada, tinggal kita menjalankannya. Jika kita tidak setuju, orang beradab tidak setuju dengan tatanan yang ada, dia berjuang melalui jalur demokrasi, berjuang melalui pintu DPR, berjuang melalui pintu kekuasaan, bukan berjuang melalui jalanan, melalui bentrokan, melalui kerusuhan, bukan. Oleh karena itu, siapapun orang beradab di Indonesia punya hak untuk tidak setuju dengan pemerintahan yang ada. Punya aspirasi bebas. Tetapi kalau Anda orang beradab, Anda harus ikut tatanan negara yang sudah ada. Satu, Anda harus dirikan
partai. Negara tidak membatasi partai. Kedua, Anda harus ikut pemilu supaya kalau rakyat tidak pilih, jangan ngamuk. Biarkan rakyat bebas memilih. Yang ketiga, kalau Anda kalah, Anda jangan ngamuk, bawa ke MK. Jadi tidak boleh ada orang yang merasa hebat dari Jokowi atau dari presiden yang ada, terus dia ngamuk. Lah, Anda tidak ikut pemilu. Anda mau jadi presiden bagaimana? Anda tidak dirikan partai, bagaimana Anda mau bisa ikut pemilu? Jadi di era demokrasi, orang harus ikut pemilu, orang harus dirikan partai. Tapi kalau ngamuk di luar, itu artinya Anda adalah tidak jantan. Anda bukan negarawan. Anda pecundang. Kalau Anda negarawan, jantan ikut proses demokrasi, ikut pemilu, dirikan partai. Kalau kalah, tidak puas, bawa ke pengadilan, MK. Jadi itu, selamat menjadi orang bijaksana, selamat demokrasi di Indonesia terus berkembang. Tabe, sampai jumpa di edisi mendatang. Terima kasih.